Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini Kamis, kita akan bersama-sama merenungkan tentang Injil berhubungan dengan keinginan kita, hukum Taurat dan perbuatan daging. Kita akan bersama-sama belajar dari Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara, teks ini adalah teks yang penting bagi orang Kristen untuk memahami pertumbuhan rohani. Jadi, kita akan melihat beberapa prinsip tentang pertumbuhan rohani dari ayat ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara, yang pertama adalah dipimpin oleh roh. Nah, itu berarti kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa artinya? Nah, kita dipimpin oleh roh, kita digerakkan oleh roh, bukan oleh hukum Taurat. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, jikalau kita tidak dipimpin oleh roh, kita dipimpin oleh siapa? Jawabannya adalah kita dipimpin oleh diri kita sendiri. Lebih tepatnya, kita dipimpin oleh keinginan kita yang mengontrol kita, yaitu keinginan super. Nah, apa keinginan super ini? Keinginan ini adalah keinginan yang normal sebagai kita manusia. Namun, seringkali dia menjelma menjadi keinginan yang terutama, lalu mengontrol kita, mengarahkan kita, dan memberikan tujuan yang utama bagi kita. Nah, keinginan untuk dikasihi Tuhan, keinginan untuk dihargai, dihormati orang, mendapatkan posisi, keinginan supaya kita sukses, anak kita juga sukses, dan sebagainya. Keinginan-keinginan inilah yang membuat kita itu taat kepada Allah. Dan setelah kita taat, kita memaksa Allah untuk memenuhi keinginan kita. Dan kita membuat Allah itu berhutang, seolah-olah berhutang, sehingga ia mau tidak mau memenuhinya. Nah, saudara, keinginan super yang pertama, itu artinya kita dipimpin oleh keinginan super kita ini. Nah, saudara, saya nggak tahu keinginan super kita itu apa. Apakah itu jabatan, apakah itu kesuksesan, apakah itu penghargaan, apakah itu uang, dan sebagainya. Nah, menariknya saudara, keinginan super ini berkaitan dengan hidup di bawah hukum Taurat. Yang menarik, Paulus melanjutkan ayat ke-19 itu dengan mendaftarkan beberapa perbuatan daging yang tidak terhormat, misalnya percabulan, kemabukan, dan yang terhormat, iri hati, amarah. Nah, seperti itu. Jadi ada tingkatannya. Ada yang hina, ada yang nggak kelihatan hina, seperti itu. Nah, ia sedang mengatakan bahwa jika kita berusaha taat kepada hukum Allah, dimotivasi karena keinginan super kita, nah, kita akan akhirnya jatuh kepada perbuatan-perbuatan daging. Seperti itu. Nah, ini konsep Alkitab yang sangat membuat gelisah orang-orang yang beragama. Jadi, formulanya adalah seperti ini. Keinginan super akan membuat kita hidup di bawah hukum Taurat dan menghasilkan perbuatan daging. Contohnya seperti ini. Kita rindu keluarga kita harmonis. Keluarga kita itu menyenangkan Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Bahagia. Nah, keinginan ini tentu baik. Keinginan ini alkitabiah. Namun karena keinginan ini menjelma menjadi keinginan yang mengontrol kita, benar-benar kita inginkan seperti itu. Nah, kita menjadikan keluarga kita itu segala-galanya. Jadi keluarga yang bahagia itu tujuan utamanya. Nah, akhirnya Tuhan kita geser dari posisinya. Jadi bukan lagi Tuhan atas hati kita, hidup kita, tapi keluarga kita. Nah, bahkan kita menggunakan Kristus sebagai alat untuk menguatkan keinginan kita itu, supaya semakin cepat terkabul. Itulah sebabnya kita rajin berdoa, kita rajin menghafal Alkitab,
kita melayani, kita aktif dalam pelayanan di gereja, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah model transaksional. Jadi, ya saya taat, Tuhan berkati saya. Seperti itu, Tuhan menjaga keluarga saya. Nah, ini akan bahaya dan memunculkan perbuatan-perbuatan daging. Nah, misalnya kita melihat saudara seiman yang lain, itu keluarganya lebih bahagia, harmonis daripada kita. Keluarganya lebih berhasil, kita akhirnya jadi iri. Kita marah sama Tuhan. Kok Tuhan, saya lebih taat, saya lebih rajin pelayanan, saya lebih sungguh-sungguh ikut Engkau. Kok keluarga saya nggak lebih bagus daripada keluarga sebelah, seperti itu. Nah, ketika hal itu tidak tercapai, kita kecewa sama Tuhan. Dan ketika terjadi konflik rumah tangga, kita menyalahkan pasangan kita menyalahkan anak-anak kita marah besar, bahkan kepada Tuhan. Lalu kita mulai mencari pelarian ke minuman, kecanduan sosial media, atau kecanduan belanja dan sebagainya. Atau kita kecanduan dengan hobi-hobi kita. Nah, saudara, akhirnya buah roh pun berguguran dan perbuatan daging mulai keluar. Nah, saudara, itulah sebabnya kita butuh hidup dipimpin oleh roh. Nah, hidup dipimpin oleh roh bukanlah hidup yang diperbudak oleh hukum Taurat. Benar-benar dikasih beban hukum Taurat itu berat sekali, kita mau harus tanggung, kita harus perjuangkan, dan kita nggak sanggup. Atau hidup liar dengan melakukan dosa. Hidup dipimpin oleh roh itu bukanlah hidup seperti itu. Hidup dipimpin oleh roh adalah hidup yang sensitif terhadap dosa, terhadap pimpinan Tuhan, peka akan keinginan Tuhan. Jadi seirama dengan arahan Tuhan. Saat kita dipimpin oleh roh, maka keinginan super itu akan digantikan oleh keinginan roh. Keinginan roh adalah membuat Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Keinginan roh akan membuat kita mempermuliakan Kristus. Semakin hari semakin dikenal bahwa kita mengikut Tuhan dengan setia. Dan akhirnya kita menghasilkan aroma buah roh. Dan formulanya adalah sebagai berikut. Dipimpin oleh roh, dimotivasi oleh keinginan roh, dan menghasilkan buah roh. Nah, saudara, kalau kita melihat contoh kasus yang tadi, kita sadar meskipun kita tahu keluarga harmonis itu adalah tujuan yang baik, keinginan yang baik, namun itu bukanlah tumpuan harapan kita. Akhirnya menjadi berhala kita. Itu bukanlah sumber bahagia kita. Jikalau Tuhan mengizinkan keluarga kita ada yang nggak beres, saudara, itu bukan berarti Tuhan tidak berproses dan tidak mengasihi kita. Nah, saudara, Kristus pun rela terpisah dari Bapaknya ketika ia disalibkan. Ia benar-benar terpisah dari Bapaknya karena dosa manusia. Itu benar-benar gak harmonis, saudara. Nah, saudara, ia rela melakukan hal itu. Ia mengalami hal itu supaya kita tidak pernah lagi mengalami ketidakharmonisan dengan Allah. Nah, kesadaran ini membuat kita mampu berkata, meskipun ada konflik dengan pasanganku, dengan anak-anakku, dengan orang tuaku, itu tidak apa-apa. Kristus akan menolong aku. Kalau ada konflik dengan pasanganku, aku ada di pihak yang salah dan pasanganku yang benar. Karenanya aku dihina, dicaci maki, tentu aku sedih dan kecewa. Tapi aku tidak akan menendam. Aku tidak akan jatuh sampai depresi. Karena Kristus, pribadi yang paling penting itu, sudah hadir dan bersama-sama dengan aku. Ia tidak pernah menolak aku. Ia pernah mengalami hal seperti aku. Ia mengerti, ia tidak pernah meninggalkan aku. Aku akan mengakui kesalahanku, bertobat dari dosa-dosaku, mengakuinya di hadapan pasanganku. Aku akan berubah, aku akan kembali
kepada Kristus dan kepada pasanganku. Namun, aku juga akan belajar untuk dapat menegur pasanganku dalam kasih dan bijaksana. Nah, saudara, kalau sebaliknya, kalau kita dalam posisi yang benar, pasangan kita yang salah, aku tidak akan cepat-cepat menghakimi, tidak dengan kejam mengata-ngatai dia, mengkritik dia, mencaci maki, dan menyalahkan dia. Karena aku tahu Kristus yang paling penting di sejagat raya ini. Ia pun tidak akan pernah memperlakukan aku seperti itu. Setiap kali aku bersalah kepada dia, ia mengerti pergumulanku, ia sedih akan dosaku, dan ia menerima aku. Dan aku pun akan melakukan hal yang sama kepada pasanganku yang bersalah kepadaku. Aku akan tetap bersuka cita dan mengetahui bahwa konflik tersebut membuat aku semakin belajar dan bergantung kepada Tuhan. Karena sukacitaku, identitasku tidak ditentukan oleh sikap dan respon dari pasanganku. Biarlah kita boleh berproses, saudara, dalam pergumulan hidup ini. Kita boleh terus bersandar kepada Tuhan, belajar untuk peka akan pimpinan Tuhan ketika kita jatuh dalam dosa, ataupun kita menghadapi orang yang bersalah kepada kita. Mari kita terus percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Bagaimana Tuhan mau aku bersikap ketika menghadapi tantangan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah menolong kami pada hari ini tentang kehidupan yang bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Di mana kami mau hidup dalam roh, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan kami menginginkan apa yang Engkau inginkan, yaitu keinginan roh. Sehingga kami menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, mampukan kami Yesus Kristus Tuhan kami, dan kuatkanlah dan tuntunlah kami Allah Roh Kudus, supaya kami boleh mengikut Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.